Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut belajar tentang alkana. Kemarin kita sudah bahas tentang tata nama alkana. Kalian Ibu harapkan sudah paham tentang tata nama alkana, karena selanjutnya kita akan belajar tentang hal yang tidak jauh-jauh dari tata nama, atau kita menggunakan tata nama alkana itu untuk pelajaran yang lainnya. Contohnya pelajaran yang akan kita bahas sekarang yaitu isomeri alkana. Isomer itu apa sih? Isomer itu adalah senyawa karbon yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Nah, ini adalah isomer struktur atau isomer rantai lebih tepatnya. Alkana, deret homolog alkana hanya memiliki isomer struktur atau rantai. Nanti ketika kita bahas alkena atau alkuna, nanti ada isomer yang lainnya. Nah, tapi nanti kita pelajari. Sekarang kita fokus di alkana dulu. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, ini nih ada contoh nih ya, di yang kuning ini. Kita bisa lihat yang kiri ini N-pentana, yang kanan 2-metil butana. Sekarang kalian coba lihat jumlah C dan H-nya di N-pentana dan 2-metil butana. Kita hitung bareng-barengnya. C-nya di N-pentana ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan H-nya ada 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ditambah 3 adalah 12. Ya. C5H12 N-pentana. Oke, N ini di sini maksudnya adalah normal pentana atau pentana dengan rantai yang lurus. Nah, ini kemarin di soal ada ya, kalian kalau bingung ada yang ada N-nya, ini berarti N-nya adalah normal, rantainya lurus. Oke, yang kanan kita lihat C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5, lalu H-nya ada 3 tambah 3 tambah 3, 9 ditambah 2 tambah 1, ada 12 juga, C5H12. Sama-sama C5H12 tetapi strukturnya berbeda ya. Antara N-pentana dengan 2-metil butana. Strukturnya berbeda meskipun rumus molekulnya sama, tetapi kalian lihat apa yang menjadi mencolok di antara keduanya, yaitu namanya berbeda ya. Jadi isomer itu adalah dua atau lebih rantai karbon yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Rumus strukturnya beda kita tahu dari mana? Dari nama ya. Yang kalian lihat namanya beda. Kalau namanya ternyata sama, berarti itu bukan isomer, itu adalah senyawa yang sama. Tapi mungkin yang satu rantainya dihitung dari kiri, nomor satunya, yang satu dihitung dari kanan. Tapi ketika diberikan nama sama nih ternyata, nah berarti itu bukan isomer, itu senyawa yang sama. Oke, selanjutnya kita perhatikan tabel ini. Ini adalah tabel jumlah atom C, rumus molekulnya apa, dan jumlah isomernya berapa. Kalian bisa lihat semakin banyak jumlah atom karbon penyusun alkana, maka semakin banyak jumlah isomernya. Nah, tadi ya C5H12 ada 3 ternyata. Tadi baru ada 2, berarti kalian bisa cari satu lagi itu apa. Oke, ini tentang isomer ya. Lalu kita masuk ke sifat alkana. Yang pertama parafin atau kurang reaktif. Nah, semakin panjang rantai karbon semakin berkurang kereaktifannya. Lalu pada suhu kamar nih, suhu kamar adalah 25 derajat Celcius. Nanti kalau kalian baca ada suhu kamar, nah itu berarti suhunya adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Nah, C1 sampai C4 wujudnya gas, C5 sampai C17 wujudnya cair, C18 sampai Cn, C18 ke atas, nah itu wujudnya adalah padat. Nanti kita akan tahu nih, kok bisa sih beda, Bu? Gitu. Kita lihatnya di mana? Nanti ketika kita mempelajari tentang minyak bumi, kita akan lebih memahami ini, pembagian alkana ya. Nanti kita lihat. Lalu kelarutannya di dalam air, semua hidrokarbon suka larut dalam air atau susah. Dia nggak larut ya dalam air karena kepolarannya berbeda. Alkena, alkuna, hidrokarbon ini adalah senyawa-senyawa nonpolar, maka akan bisa larut pada pelarut nonpolar seperti CCl4, karbon tetraklorida. Nah, lalu titik lidih dan titik lebur, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Ini titik lidih dan titik leburnya relatif rendah, lalu semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbonnya itu titik lidihnya semakin tinggi, titik leburnya juga. Lalu untuk jumlah atom karbon yang sama, isomer dengan rantai lurus mempunyai titik lidih dan titik lebur lebih tinggi daripada isomer dengan rantai karbon yang bercabang. Jadi
Isomer yang tadinya yang rantainya lurus itu titik didih dan titik leburnya lebih tinggi daripada yang rantainya bercabang. Kayak tadi kan N-pentana sama 2-metil butana ya. Itu berarti titik didih dan titik leburnya N-pentana lebih tinggi daripada 2-metil butana. Meskipun sama nih rumus strukturnya, tapi ternyata rantai juga mempengaruhi titik didih dan titik lebur. Lalu semakin banyak cabang pada rantai karbon, maka semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Kita lihat di tabel ini ya. Nih N-heksana kan rantainya lurus. Titik didihnya 69, titik leburnya min 95. Sedangkan 2-metil pentana titik didihnya 60, tetapi titik leburnya min 154 ya. Titik didihnya lebih rendah, titik leburnya juga lebih rendah karena ini bercabang. Oke. Ya, itu contoh isomer pada alkana. Nanti di buku kalian ada, silahkan kalian eksplor lebih lanjut. Kalau misalnya ada pertanyaan kita bahas di Google Classroom. Sekarang kita masuk ke sumber alkana dan kegunaan alkana. Ya, sumber alkana ini komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Tadi sempat Ibu singgung sedikit ya, sumber alkana. Kalau minyak bumi itu semuanya alkana gitu. Jadi komponen utama dari gas alam dan minyak bumi adalah alkana. Lalu kegunaan alkana apa? Nah, tadi kan karena alkana itu adalah senyawa-senyawa yang terdapat pada gas alam dan minyak bumi, maka kita bisa manfaatkan sebagai bahan bakar, sebagai pelarut, sebagai sumber hidrogen, lalu sebagai pelumas, bahan baku industri, dan bahan baku sintesis senyawa. Ya, itu tentang alkana. Selanjutnya ada reaksi-reaksi pada alkana. Ini kalian lebih lengkapnya bisa lihat di buku paket. Ibu jelaskan aja secara garis besar. Di sini yang pertama reaksinya pembakaran, yaitu pembakaran adalah reaksi dengan oksigen. Nah, pembakaran alkana ini atau ketika alkana bereaksi dengan oksigen itu menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Ini untuk reaksi pembakaran sempurna. Kalau tidak sempurna, hasilnya CO dan H2O. Ya, ini kayak dicontoh, ini adalah reaksi pembakaran yang sempurna. Jumlah CO2-nya ada berapa? Jumlah CO2-nya adalah banyaknya C di sini. Ya. Lalu jumlah H-nya berapa? Jumlah H2O-nya adalah setengah dari jumlah H yang ada di dalam alkana. Ya. Lalu yang kedua ada reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian atom H dengan atom atau gugus lain. Misalnya ini CH4 plus Cl2, lalu CH3 menjadi CH3Cl plus HCl. Yang tadinya H-nya 4, 1 digantikan oleh Cl, jadinya CH3Cl plus HCl di sini. Karena Cl-nya kan 1 sudah masuk ke CH4. Ditukar nih sama H, jadi H-nya jadi sama Cl. Lalu yang ketiga ada reaksi perengkahan atau cracking. Ini pemutusan rantai menjadi potongan-potongan yang lebih pendek seperti ini, contohnya C14H30 ya dipotong menjadi C7H16 dan C7H14. Nanti kita akan bahas tentang perengkahan atau cracking ini ketika kita bahas bensin di minyak bumi. Oke ya. Tadi ini tambahkan sedikit, reaksi substitusi ini penggantian atom H. Pokoknya kalau H-nya udah diganti itu reaksinya adalah substitusi. Ya, nanti kalau ada yang bingung tentang reaksi-reaksi alkana kita bahas lanjut di Google Classroom. Ini dulu kita selesaikan tentang alkana ya. Setelah ini kita akan bahas tentang alkena dan alkuna. Disimak lagi, kalau memang ada yang belum paham silahkan diulang videonya. Lalu nanti bisa kalian tanyakan jika masih ada yang belum mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.